Gosipnya, Ahong sempet nggak setuju sama Cece, tapi setelah di sana ada Theo jadi setuju. Nah, itu bukan gosip, emang bener Pak. Ya. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ketemu sama Bang Rudi Ahong Gunawan. Ya. Yeay. Bang Ahong, kita ngobrol-ngobrol boleh ya Bang ya? Siap. Sama Yudi, dan nanti bakal gue masukin di channel YouTube gue. Boleh, siap. Oke. Bang, pertanyaan gue, kita nih mau selidiki gosip-gosip tentang Rudi Ahong. Ya. Yang pertama ini, ketika banyak fighter menamakan dirinya bela diri bersatu, terus mereka datang ke Lampung, gue itu termasuk yang seneng ya. Karena banyak yang pengen ngebuktiin kita bersatu, pengen sparring partner gitu, lawan Cece gitu kan, ada nama Theo, Suwardi dan lain-lain. Kok Bang Ahong nggak ada ya? Nah, kan saya bukan orang penting sekarang Pak. Iya. Gosipnya, Ahong sempet nggak setuju sama Cece, tapi setelah di sana ada Theo jadi setuju. Nah, itu bukan gosip, emang bener Pak. Ya. Kenapa Bang? Saya kan tidak mau dianggap sebagai orang yang bersatu dengan dia. Kenapa? Sampai mati juga tetap musuhan sama dia. Tapi itu kan momen lu sama dia tuh, sama Theo tuh satu pendapat Bang sebenarnya Bang. Enggak, kalau dia berpendapatnya A, gue bakal B. Gitu sih. Berarti lu setuju? Ya, yang lurus gue belokin. Ya. Asal beda aja gitu. Ya, yang belok gue lurusin. Oke. Tapi kalau lo lihat video-videonya Cece itu masuk akal nggak sih sebenarnya, dan sah nggak sih itu buat tontonan masyarakat? Pembodohan publik tuh bener nggak? Menurut gue sah apa enggaknya kan tergantung dari orangnya yang membuat konten. Jadi tergantung dari dia sendiri dan tergantung bagaimana orang lain menikmati. Nah, salah apa enggak? Saya sebagai yang menonton kontennya, ya saya beranggapan bahwa ya itu belum tentu salah, cuman kalau misalkan tekniknya salah apa enggak atau bohong apa enggak, ya bisa aja bohong, bisa aja benar, saya kan nggak tahu. Tetapi dari segi yang ditayangkan kontennya oleh Cynthia Chandranaya dan Mas Agus, itu merupakan ada tulisan yang dikatakan mungkin don't try this at home atau dibutuhkan pelatihan, ya kan? Nah, apapun yang dilakukan mereka, selagi saya hanya membahas sebagai teknik. Praktisi. Jadi, ya praktisi bela diri membahas untuk tekniknya dia. Misalkan tidak masuk akal, saya akan bilang itu tidak masuk akal. Tetapi jika kontennya merupakan bisa menghilang, bisa mukul sampai retak, durian sampai segala macam, pusat satu jari, menurut saya sih itu hak mereka. Meskipun itu tidak masuk akal. Ya, karena bikin sulap pun sama, tidak masuk akal tetapi masih enak dinikmatin kan. Oke. Jadi segala sesuatu itu jika kita berpikirannya positif, jika kita menanggapnya itu adalah hal yang fine-fine aja. Bahkan dulu saya melihat menonton menonton konten Cynthia Chandranaya, tidak berpikiran yang buruk dan tidak beranggapan bahwa ini bohong atau ini. Ya itu urusan dia, mau bohong mau benar. Tetapi saya menarik saja untuk melihat kontennya dia. Nah, yang bermasalah adalah pada saat dia membahas atau menjelekkan insan dari MMA. Waktu itu. Nah, itu yang terdorong dari teman-teman bela diri bersatu untuk komplain atau untuk ngomong ke dia. Cuman sekarang yang saya lihat, jika kita memang mau membahas adalah kontennya dia mengenai cara mukul batu atau cara mukul durian segala macam, itu kan sudah terjadi jauh-jauh sebelum dia menjelek-jelekan MMA, benar kan? Jika kita mau mengklarifikasi permasalahannya apa dulu, MMA kan? Dia menantang kita MMA kan? Ya sudah, bahas saja MMA-nya. Tapi mungkin mereka juga yang pengennya kayak gitu, ke Lampung bahas MMA-nya, pas nyampe sana malah ngirimin pengacara. Ya, cuman sekarang yang saya lihat teman-teman itu kan banyak yang kejebak mungkin ya. Orientasinya berpindah nih. Bukan mengenai masalah MMA-nya, tetapi apa yang dilakukan oleh Cynthia Chandranaya jauh-jauh sebelum dia melecehkan MMA misalkan. Ada yang pernah mempermasalahkan itu. Ya, tetapi sekarang dipermasalahkannya adalah pada saat dia mengkoreksi atau ngomongin mengenai masalah fighter MMA. Hanya sebatas itu, dan saya hanya mengkoreksi dia untuk ya tekniknya dia nggak benar, gini. Ya, jika dia ingin teman sparring atau teman untuk bertanding, saya bersedia. Cuma
kalau dibilang untuk bertarung saya nggak mau. Kalau bertanding oke, ya udah. Sparring partner ya. Ya. Berarti maksud gua dapat poinnya nih dari Bang Ahong nih. Jadi maksudnya Bang Ahong itu kalau misalnya lo pengen mempersoalkan dia, lihat yang dipersoalkan apa dulu nih, jangan nyebar kemana-mana gitu ya. Ya. Karena dia ngebahas praktisi MMA, nah itu yang harus diklarifikasi sama dia. Ya. Ya udah minta maaf sih, gua nggak ngikutin sih. Gue juga nggak ngikutin. Karena gua tuh baru tahu setelah rame. Kalau gua baru tahu sebelum rame. Oh gitu. Sebelum rame gua udah tahu dia kayak apa. Iya. Dan sebelum rame juga gua udah biasa-biasa aja. Oh ngeliat teknik ini, oh bagus ya, ini cewek hebat. Udah aja ya. Udah ya udah. Cuman pada saat dia ngomong MMA begini-begini, Nah ini udah nih. ya baru saya bahas gitu aja. Tapi lu nggak mencoba untuk langsung hubungin dia gitu, sis ini salah sis, lu kalau ngebahas kayak gini nggak bener nih, pernah nggak? Enggak, karena kan saya tidak kenal. Saya nggak kenal sama dia. Jadi maksudnya boleh aja kalau misalkan kita nggak suka sama dia karena dia ngejelekin MMA, ya hanya sebatas itu. Tapi kalau tekniknya ya nggak perlu. Itu kan bisa aja kayak hiburan semata atau ya enak-enak aja sih nanggapinnya, bagaimana kita terserah kita nanggapinnya aja. Oke. Luar biasa ya Bang Ahong. Bang, bantuin saya pegang kamera ini Bang. Capek tangan saya ini Bang. Pokoknya masalah Cici kita bahas, jangan terlalu ke kanan. Gue kan nggak ngeliat. Iya siap. Nah, tadi kita ngebahas soal CC. Gue pikir udah clear lah ya. Yang sudah datang ke Lampung juga udah kayaknya udah tidak mempermasalahkan lagi ya. Ya. Dan CC juga tetap ngupload YouTube. Ya, itu kan haknya mereka juga lah ya. Kalau ibaratnya saya jujur kalau sebagai praktisi bela diri terutama MMA, ya kalau tersinggung ya tersinggung. Tapi kalau terkesan untuk pansos, saya minta stop, saya mundur aja. Cuma kalau emang mau real, ya udah kita ketemu, kita bahas. Tolong jangan ngomongin masalah MMA karena bukan kita ngomongin Cynthia Chandranaya ataupun gengnya ataupun Harimau Utara, kita tidak ngomongin loh. Tapi netizen yang bawa-bawa, kalau lu memang segitu hebatnya, lu ikut fight dong di MMA gini-gini. Lah kan bukan kita yang ngomong sebagai fighter MMA. Netizen. Nah itu yang bikin si Cynthia Chandranaya mungkin salah persepsinya. Makanya dia ngirim pengacara tadi di Lampung itu ya. Iya masalahnya MMA. Oke, kita sudahi kawan-kawan soal pandangannya Bang Ahong tentang CC. Jadi itu katanya nih Bang, aku mau ngomong nih, boleh nggak sih? Nanya bebas nih. Jadi nih ya pemirsa lagi. Penonton Ahong itu sebelum bertanding keliling-keliling ring oktagon dulu katanya. Itu nggak hebat.